Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal dari seorang guru untuk mengatur dan menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid secara personal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya selalu mengingat bahwasanya masing-masing anak merupakan sebuah individu yang unik. Anak-anak memiliki banyak kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Hal tersebut berjalan sejajar dengan bagaimana seorang anak juga memiliki minat, gaya belajar, kebebasan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya yang sangat berbeda. Nah, dari berbagai perbedaan inilah, guru harus berusaha lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat murid merasa nyaman saat belajar, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, terus bagaimana caranya agar seorang guru dapat menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Untuk dapat menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, tentunya seorang guru haruslah memahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kemudian seorang guru harus dapat mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ciptakan lingkungan belajar positif yang dapat mengundang semangat murid untuk belajar. Kemudian, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam rangka menganalisis kebutuhan belajar murid, seorang guru hendaknya harus dapat memahami 3 hal berikut, yaitu pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Guru dapat mengetahui kesiapan belajar murid dan menilai pengetahuan awalnya untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang telah murid ketahui berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, yaitu minat belajar murid. Setiap anak tentunya memiliki minat yang berbeda dalam mempelajari suatu materi pembelajaran. Dengan minat belajar yang tinggi, maka tentunya murid akan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada bagaimana gaya belajar dan kecerdasan menjemuk yang berbeda-beda antara satu murid dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid ini dapat dianalisis dengan cara melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku murid sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian dengan cara menganalisis pengetahuan awal murid, meninjau dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain, mencoba melihat nilai murid yang ada dalam raport di dalam kelas sebelumnya, dan atau dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan berbagai macam penilaian seperti penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid, yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dalam diferensiasi proses, kegiatan pembelajaran memungkinkan murid untuk berlatih atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Kemudian, apakah ada keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Jawabannya tentu saja ada. Ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju kemerdekaan. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.